Halo, selamat siang semua. Kita mulai kuliah kita hari ini ya dengan masuk ke bab tentang aplikasi integral ya, laju-laju yang berkaitan 2.8. Sebelumnya kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung diketik aja, ditulis aja di chat ya, nanti saya bahas. Nah, jadi di section 2.8 ini kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi dari turunan ya. Turunan itu dipakai di mana aja sih gitu. Nah, kalau kemarin-kemarin kita hanya belajar cara menurunkan, definisi, ya. Sekarang kita belajar cara menggunakannya. Ini perkenalan dulu, kalau ada dy per dt itu berarti maksudnya perubahan y terhadap waktu. Perubahan y terhadap waktu. Terus kemudian, ini juga sama. Ada dx per dt, dy per dt, dy per dt, dx per dt itu semuanya itu perubahan terhadap waktu. Apa yang berubah? Ya kalau dy per dt berarti y-nya yang berubah terhadap waktu. Kalau dx per dt berarti yang berubah x-nya terhadap waktu. Nah, terus misalkan contohnya ini. Sebuah balon kecil dilepaskan pada jarak 150 kaki jauhnya dari pengamat. Pengamatnya ada di atas tanah. Ya. Jadi pengamatnya nggak naik gedung, nggak di atas bukit. Pengamatnya ada di atas tanah datar. Ya. Terus ini pengamatnya misalkan ya. Terus pengamatnya balonnya itu dilepas dari jarak 150 kaki dari pengamat. Jadi misalkan ini 150 kaki. Nah, balonnya itu dilepas dari sini. Ya. Nah, diasumsikan balonnya itu naiknya lurus ya. Naiknya lurus, jadi naiknya nggak belok-belok gini. Nah, kan balon kan biasanya naiknya gini-gini ya. Nah, ini enggak. Kita diasumsikan balonnya naiknya lurus. Nah, lurus naik karena dia naik berarti punya kecepatan. Ya, dengan kecepatannya ini 8 feet per second. Ya, 8 kaki per detik. Jadi balon ini naik punya kecepatan ya. Dengan kecepatan naiknya itu sebanyak 8 kaki per detik. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat jarak dari pengamat terhadap balon meningkat pada saat balon di ketinggian 50 kaki. Pahami dulu maksud pertanyaannya. Oke, ada pengamat ya. Jarak 150 kaki dari pengamat itu dilepaskan sebuah balon ya. Balonnya itu naik ke atas lurus geraknya dengan kecepatan 8 feet per second. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat ya jarak dari pengamat ke balon meningkat. Nah, jarak dari pengamat ke balon. Oh, berarti yang ini maksudnya. Ya, berarti ini. Seberapa cepat dia meningkat. Nah, coba perhatikan kalau misalkan pada saat T-nya 4, balonnya di sini, maka jaraknya ini. Segini. Pada saat T-nya 8, balonnya udah ada di atas, lebih di atas lagi. Pada saat 8 detik, dia makin tinggi, maka jaraknya segini. Nah, tentu ini lebih panjang ya daripada ini ya. Kenapa? Karena Pitagoras ya. Kalau Pitagoras kan ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, jadi kalau ini aja lebih panjang daripada yang sebelumnya, maka ini pasti lebih panjang lagi daripada yang ini. Nah, kalau makin tinggi lagi, maka ini makin jaraknya makin jauh juga kan? Makin jauh juga. Jadi perubahannya itu dari jarak segini, pada saat T-nya 4, pada saat T-nya 8 jaraknya jadi segini, lebih panjang. Pada saat T-nya 16 detik jaraknya makin ke sini. Nah, itu kan berubah kan? Nah, seberapa cepat perubahannya itu? Nah, paham ya? Nah, jadi kerjakannya gimana? Kita tulis dulu. Kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Ya, yang diketahui tadi apa? Kalau misalkan ada ini jaraknya 150, kita ubah ke senti ya, biar enak menyebutnya. 50 cm, ini pengamatnya di sini. Terus di sini dilepaskan balon. Nah, dilepaskan balon. Nah, maka balonnya punya ketinggian H. Kita sebut ini tingginya H. Nah, ini jarak antara pengamat dengan balon. Jarak antara pengamat dengan balon ini kita sebut misalkan S. Nah, karena dia gerak lurus, ini kita asumsikan siku-siku. Kita tulis, karena diasumsikan geraknya lurus ke atas, berarti ini pasti harus siku-siku ya. Jadi yang diasumsikan geraknya ke atas. Kalau siku-sikunya udah jelas. Kalau dia diasumsikan geraknya lurus ke atas, maka ini otomatis siku-siku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya adalah seberapa cepat jarak dari pengamat ke balon.
Nah, jarak dari pengamat ke balon tadi itu kan kita notasikan S ya. Nah, seberapa cepat dia meningkat? Nah, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah perubahan S terhadap waktu ya pada saat balonnya berada di ketinggian ya. When ya pada saat balonnya berada di ketinggian 50 cm. Nah, gitu ya. Terus yang diketahui apa? Yang diketahui. Yang diketahuinya itu bahwa kecepatan balon ya, balonnya itu naiknya 8 cm per detik. Berarti yang mana itu? Apa itu? Berarti balonnya tadi kan ini kan balonnya naik ke atas dengan kecepatan 8 cm per detik. Berarti itu apa itu? Berarti itu apa? Simbolnya apa berarti? Balon itu ini kan? Ini kan? Nah, notasinya apa? Naik itu berarti hubungannya sama ini atau yang ini? Berarti sama H kan? Nah, berarti itu bukan V, itu adalah dH per dt. Ya. Jadi perubahan ketinggiannya itu terhadap waktu sebesar 8 cm per detik. Gitu kan? Jadi hati-hati jangan terkecoh dengan, oh ini berarti V-nya. Bukan ya. Dikaitkan sama modelnya. Di model kita menggunakan H kan? Bukan menggunakan V kan? Jadi ya kita gunakan bahwa itu adalah perubahan ketinggian tiap waktu kan? Perubahan ketinggian tiap waktu. Ya, kecepatannya kan itu berubah berdasarkan 8 cm per detik. Jadi setiap 1 detik naik 8 ketinggiannya, 8 cm. 1 detik berikutnya lagi naik 8 cm lagi ketinggiannya. Jadi perubahan ketinggian terhadap waktu. Oke? Nah, yang ditanya udah ini. Jadi sekarang dijawab. Nah, kalau dijawab berarti apa? Nah, kaitkan modelnya. Ini kan karena segitiga siku-siku, berarti kita punya hubungan. Hubungannya apa ini? Hubungannya adalah S, ya, S kuadrat itu sama dengan apa? H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Kan? Nah, sekarang ya udah. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ds per dt. Yang dikasih tahu dh per dt. Tapi yang kita punya ada S, ada H. Nggak ada D sama H. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, munculkan D-nya. Gimana cara memunculkan D dari sini? D kan kedua ruas. Ya, kemarin kan kalau dikasih ini fungsi apa namanya? Ini fungsi apa namanya kemarin? Fungsi implisit. Ya, ini fungsi implisit kan? Karena tidak jelas mana variabel input, mana variabel output, mana variabel terikat, mana variabel bebas kan nggak jelas ya. Udah berarti turunan fungsi implisit. Ya, turunan fungsi implisit gimana? Didekan kedua ruas. Ya, didekan kedua ruas. Kalau didekan kedua ruas berarti apa? ds kuadrat sama dengan dh kuadrat plus 150 kuadrat. Nah, ini turunan dari s kuadrat apa? Turunan dari s kuadrat apa ya? 2S. ds. Nah, jangan lupa ds-nya. Ya, harus diingat. Kalau nggak ada ds jadi masalah, nanti nggak muncul ininya. Ya. 2s ds. Nah, ini turunan h kuadrat adalah 2h DH. kuadrat. Ini adalah konstanta. Dengan konstanta 8. Ya. Ini bisa saya hapus duanya. Oke. Terus sekarang kasih per dt semua. Jadi kedua ruas dibagi dengan dt. Jadi ds per dt sama dengan, ini berarti dh per dt juga. Jadi ds per dt sama dengan apa? Sama dengan h 8H. Per dt. dh per dt. Ya. Berarti kan s yang sebelah sini pindah ke sebelah sini. Hanya masih ada di sini, dh per dt masih di sebelah sini. Kenapa kita arahkan ds per dt? Karena ds per dt yang ditanyakan. Ya. Nah, dh per dt tahu? Tahu ini. Ya. Hanya tahu? Tahu ini. Ya, yang belum kita tahu siapa? S. Ini yang ditanyakan. Kalau ini ditanya berarti ini memang harus ditanyakan. Nah, S ini nggak boleh ada satu persamaan, ada dua yang nggak diketahui. Ini memang ditanyakan. Nah, ini kok S nggak tahu. Nah, gimana mencari tahu S? Nah, tinggal masukkan ke sini. Tadi kan ditanya ds per dt saat ketinggiannya 50 kan? Jadi saat ketinggiannya 50, S-nya ini berapa? Nah, gitu kan? Berarti mencari S-nya gimana? Berarti ds per dt sama dengan hanya tadi 50. S-nya itu adalah H kuadrat tambah 150 kuadrat di akar. Ya enggak? Bahwa S itu adalah H kuadrat tambah 150 kuadrat di akar. Jadi
Jadi S yang ini saya ganti dengan itu. Ya. Terus dH per dt-nya siapa? dH per dt-nya adalah 8. Dikali 8. Nah, terus ds per dt sama dengan 50. Hanya tadi berapa? 50. 50 kuadrat itu berapa? 2500 tambah 150. Nah, langsung saja di sini udah ketemu S-nya berapa? 50 per akar 10. Oke. 50 per akar 10 kali 8. Coret-coret. Ya, berarti ds per dt-nya berapa? ds per dt-nya adalah 8 per akar 10 cm per sekon. Nah, apa ini? Apa ini? Mencerminkan apa? ds per dt. Oh, berarti perubahan S terhadap waktu. Oh, jadi S-nya ini berubah terhadap waktu itu sebesar apa perubahannya? Sebesar 8 per akar 10 cm setiap detik. Nah, itu. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita ke contoh 2. Ada pertanyaan? Atau mau diulang? Bisa ya? Jadi langkahnya itu modelkan dulu. Modelkan. Ini modelnya udah ketemu, model matematisnya. Kemudian identifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanya. Ya, baru dari model itu tarik persamaan. Nah, persamaan yang terkait dengan model. Ini kan persamaan ini terkait sama model ini kan, model matematika ya. Baru didekan kedua ruas, baru cari yang diketahui, cari yang ditanya. Dia seperti itu, selesai. Gitu ya. Jadi langkahnya ada berapa? 1, modelkan. 2, identifikasi yang diketahui sama yang ditanya, identifikasi. Terus buat persamaan dari model. Terus yang keempat apa? Dekan kedua ruas atau turunkan kedua ruas. Nah, terus yang kelima apa? Selesaikan. Ya. Nah, coba kita pakai itu untuk mengerjakan nomor 2. Nomor 2 apa? Ini apa nih? Water dimasukkan ke dalam tangki berbentuk kerucut ya dengan rata-rata dengan debit 8 kubik feet per menit ya. Terus jika ketinggian tangki adalah 12 feet, berarti tangkinya bentuknya kerucut, ketinggiannya 12 feet, berarti dari sini ke sini 12 feet. Terus jari-jari dari kerucut terbuka tersebut adalah 6, seperti ini jari-jarinya 6. Ya. Seberapa cepat air akan naik ketika atau saat tinggi air 4. Saat di ketinggian 4 feet, itu seberapa cepat airnya meningkat. Jadi gini, kalau kalian bayangkan, kalau pernah coba, boleh dicoba di rumah. Kalau kalian punya gelas kerucut atau gelas ember, mungkin kalau nggak punya kerucut bisa ember ya. Ember kan bentuknya kayak gini ya. Kalau kalian masukkan air, hidupkan keran ya. Keran itu kan kecepatannya konstan ya. Anggap kecepatannya konstan. Kira-kira ini kecepatan naik air ini kan naik kan ya. Kalau diisi kan pasti naik ya. Nah, kalau kalian perhatikan naiknya itu konstan atau berubah? Atau nggak konstan? Konstan atau nggak konstan? Dengan nggak konstan ya. Kenapa? Yang semakin di sini semakin cepat ya dia, tapi semakin ke atas dia makin melambat kan? Ya karena volumenya makin besar. Ya, ketika tangkinya masih kosong, kalian buka, dia cepat sekali naik, gitu kan, langsung. Tapi begitu makin ke atas dia makin pelan. Ya, ya nggak? Masuk akal nggak? Kan debit Masuk akal, Pak. airnya, air keran yang dimasukkan ke sini itu kan konstan, tetap ya segitu-gitu aja debitnya. Nah, tapi karena bentuknya kayak gini, bentuk wadahnya kayak gini, jadi otomatis kalau pas dia kosong, dia itu cepat naik. Tapi begitu makin ke atas dia akan makin makin melambat. Kenapa? Karena dia makin besar. Jadi naiknya itu, si ininya naik itu akan makin pelan. Pas air masih di sini, mungkin dengan debit yang itu dia langsung naik segini. Nah, gitu. Langsung naik segini permukaannya. Tapi pas sudah di sini, dengan debit yang sama, dia naiknya mungkin jadi cuma segini aja.
Kebayang nggak maksudnya? Kebayang ya? Nah, oke. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa nih? Seberapa cepat ketinggian air meningkat pada saat tinggi air 4 feet. Jadi pas pada saat tinggi air 4 feet, seret. Nah, itu berapa kecepatan air pada saat itu? Kecepatan air itu meningkat. Kan yang bergerak kan ininya kan? Permukaan air ini kan bergerak. Bergerak ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Nah, pas pada saat ketinggian 4, nah di situ berapa kecepatan dia meningkat? Ya sama kayak ini tadi. Sama kayak balon tadi. Ya, kalau balon tadi gimana? Pas pada saat ketinggian balon itu 50, seret. Nah, si es ini punya kecepatan berapa? Seberapa cepat dia berubah terhadap waktu pada saat pas ketinggian balon 50 feet atau 50 cm. Feet sama cm beda ya. Nah, cuman saya lebih suka menggunakan cm. Nah, sekarang kita terapkan di sini juga. Jadi pertama apa? Pertama dibuat dulu modelnya. Ya, buat dulu modelnya. Misalkan saya punya ini. Nah, terus ini jari-jarinya. Dari sini ke sini dia ketinggiannya tadi berapa katanya? 12. Ya, terus airnya itu diisi salah. Nah, ini diisi sampai ketinggian H. Jadi ini ini di sini berapa? 6 ya. Pada saat ketinggian H, ini kita sebut saja jari-jarinya R. Kita sebut saja ini jari-jarinya. Nah, ya. Terus apa tadi? Habis dimodelkan, diidentifikasi ya. Diidentifikasi udah dimodelkan, diidentifikasi, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jari-jarinya 6, udah kita masukkan di sini. Ketinggian wadahnya itu 12, udah kita masukkan. Terus apalagi yang belum? Nah, ini 8 kubik feet per menit. Nah, lihat satuannya kubik ya. Berarti ini apa? Volume ya. Volume kan? Berarti ini debit ya. Berarti yang diketahui itu perubahan volume terhadap waktu. V besar ya, bukan V kecil. V besar ini volume. Kok tahu Pak kalau volume? Karena ini satuannya kubik. Kalau pangkat 3 itu kan pasti volume ya. Nah, ini berapa? 8. Feet-nya saya rubah jadi senti ya. 8 cm kubik per menit. Nah, ini misalkan. Terus apa yang belum? Tinggi-tinggi udah, jari-jari udah. Nah, yang ditanya sekarang. Yang ditanya apa nih? Seberapa cepat uh, permukaan air akan naik? Ya, berarti yang ditanya apa? Hanya kan ya? Ditanya hanya kan? Naik loh. Seberapa cepat dia naik? Apa dari model ini mana yang hubungannya sama naik? H kan? Hanya kan naik ya ketinggiannya. Jadi yang ditanya dh per dt ya saat apa? Saat airnya, ketinggian airnya 4 cm. Nah, sampai sini bisa difahami sebelum saya jawab ya. Kenapa kok dh per dt? Karena yang ditanya adalah seberapa cepat permukaan air meningkat. Nah, permukaan air kan ini kan seberapa cepat dia meningkat. Nah, yang ada hubungannya meningkat, kalau permukaan air kan meningkatnya pasti ke atas kalau dari model ini ya. Nggak mungkin meningkatnya ke samping ya. Meningkatnya kan ke atas ya. Meningkatnya ke atas, nah berarti itu sama aja dengan yang ditanyakan ini kan perubahan hanya kan. Perubahan hanya. Nah, perubahan hanya terhadap halo, halo, halo. Tadi terputus ya? Iya,
Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya lanjut ya. Nah, terus habis itu apa? Sudah ketemu modelnya, sudah kita identifikasi, baru kita apa kan? Cari persamaan dari model ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapat dari model ini? Nah, kaitkan sama yang diketahui. Yang diketahui volume sama ketinggian. Nah, berarti apa? Berarti volume kerucut ya. Volume air ini kan, volume yang ini. Nah, volume yang ini apa? Volume itu adalah, kenapa kok dikaitkan sama volume, Pak? Kenapa nggak luas permukaan? Karena yang diketahui volume. Jadi kita masuk, biar bisa kita masukkan nanti. Ya. Kecuali kalau yang ditanya mau ngecat. Nah, kalau mau ngecat, nah, seberapa cepat dia mengecat luasnya, luas permukaan. Nah, ada lagi. Jadi nyari modelnya, nyari persamaan modelnya itu bergantung sama apa yang diketahui ya, sama apa yang ditanya. Oh, ada V, ada H. Dari model ini, ya kira-kira yang ada kaitan V sama H itu apa? Ya berarti volume kerucut kan. Volume. Nah, volume kerucut itu apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran, berarti Pi R kuadrat kali tinggi. Tingginya ini adalah H. Tingginya di sini adalah H. Nah, berarti gimana? Udah ketemu modelnya, tinggal diapakan? Didekan kedua ruasnya. Berarti dV sama dengan sepertiga Pi, ini apa? dr kuadrat H. Ya, ini karena sepertiga Pi ini konstanta kan boleh saya keluarkan ya. Nah, sekarang ini dV. Nah, sebelum ke sana coba lihat. Kalau saya menurunkan turunan dari V apa? Ya, dV, 1 dV. Nah, sekarang turunan dari RH. Lihat, ada R, ada H. Oh, berarti perkalian. Kalau perkalian berarti nanti pakai U aksen V plus UV aksen kan? Ini harusnya karena ada perkalian, ada dua fungsi ini, ada R dan fungsi H. Supaya nggak ada perkalian, supaya nggak muncul dua fungsi gimana? Karena nanti kalau U aksen V ya, pasti ada muncul DR, juga ada muncul DH. Ya nggak? Kalau ini diturunkan, U aksen, berarti 2R DR, ada DR-nya, U aksen VH, ditambah U kali V aksen. Nah, berarti ada muncul DH juga. Jadi kalau kita turunkan langsung, nanti ini muncul DR sama DH. Ya kan? Padahal kita nggak ada informasi DR di sini. Kita cuma punya informasi DV sama DH. Nah, terus gimana itu? Nah, coba cari lihat lagi modelnya. Dari model ini kita bisa mencari hubungan antara R dan H. Ya. Pakai apa hubungannya? Lihat gambar ini. Nah, yang ini. Nah, kalau itu gambarnya saya gambar ulang di sini. Ya. Maka apa? Yang ini 12 panjangnya. Yang ini R, yang ini 6. Ya. Terus H-nya yang mana? H-nya yang ini. Yang ini H. Nah, ini di SMP kita udah belajar kesebangunan ya. Gimana ini rumusnya? Ada yang masih ingat? Rumusnya gimana? R per H sama dengan 6 per 12 ya. Segitiga kecil per segitiga besar. Segitiga kecil ini dulu. Segitiga kecilnya berarti R per tinggi segitiga kecil H. Segitiga besarnya 6 per tinggi segitiga besarnya 12. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kita punya pilihan nih. Kita punya pilihan kita mau merubah R sama dengan atau H sama dengan. Ya kan? Kita bisa ubah ini menjadi R sama dengan setengah H, atau kita bisa ubah ini menjadi 2R sama dengan H. Ya, kita ubah ini menjadi R sama dengan atau H sama dengan. Nah, mau pakai yang mana? Nah, lihat kebutuhannya. Di sini yang dikasih tahu DH, DV, ada DR nggak? Nggak ada kan? Berarti R-nya, supaya nggak muncul DR, R-nya harus kita ganti kan? Kenapa? Kenapa R-nya kita ganti? Karena kalau R kita ganti, nanti jadi muncul H. Kalau R nggak kita ganti, berarti otomatis yang diganti H kan? Hanya diganti R. Jadi muncul R. Kalau diturunkan muncul DR, padahal nggak ada DR di sini. Nah, ya jadi kalau ada dua pilihan begini, ini dirubah ke R sama dengan atau H sama dengan ya. Lihat lagi soalnya. Nah, ini yang soalnya diketahui cuma DV sama DH. Nggak ada DR. Berarti R-nya yang harus diubah menjadi H. Jadi ini harus dirubah menjadi R sama dengan. Ini yang kita pilih. Ya. Oke, berarti dilanjutkan.
Kalau dilanjutkan berarti dV sama dengan sepertiga pi. Sebelum diturunkan kita rubah dulu R-nya sama dengan siapa? Setengah H kuadrat H. Nah, ini ya, kan R-nya tadi adalah setengah H. Nah, kita ganti setengah H kuadrat karena R kuadrat. Jadi dV-nya sama dengan sepertiga pi D seperempat H pangkat 3. Ini ya. Nah, udah, berarti lihat ada satu variabel kan? Berarti tinggal kita pakai dV sama dengan sepertiga pi, turunannya itu adalah 3/4 H kuadrat DH. Ya, turunan ini adalah 3/4 H kuadrat, jangan lupa DH-nya. Ya. Ini hilang, berarti tinggal dV per dt langsung ya. Berarti tinggal apa? Pi per 4 H kuadrat DH per dt. Di kedua ruas langsung saya bagi dengan dt. Bagi dengan dt, bagi dengan dt. Jadi dv-nya di sini, pi per 4 di sini, H kuadrat di sini, DH per dt di sini. Ya. Nah, udah. Ini ternyata yang ditanya DH per dt. Tapi kok ini dv per dt? Enggak masalah. Ya. Ini dilanjutkan juga bisa. dv per dt-nya berapa ini? 8. Berarti 8. Berarti ini jadi 4 per pi ya, H kuadrat sama dengan DH per dt. Sampai sini paham atau enggak? Ya, saya ulang. Jadi ini boleh kan saya tulis menjadi gini. dV per dt sama dengan pi H kuadrat. Atau yaudah langsung kerjain aja lah daripada bingung-bingung. dV per dt berapa? dV per dt 8 sama dengan pi per 4 dikali hanya berapa? dV yang ditanya apa? DH per dt saat hanya 4. Nah, hanya 4. Masukkan. Berarti 4 kuadrat kali DH per dt. Ini habis ya. Berarti dari sini kita punya 8 sama dengan 4pi DH per dt. Berarti DH per dt-nya sama dengan 8 per 4pi atau sama dengan 2 per pi DH per dt. Hanya satuannya apa? Satuannya tadi kita pakai senti. Berarti 2 per pi cm per menit. 2 per pi cm per menit. Nah, jadi sampai sini apa yang bisa kita simpulkan? Sampai sini berarti artinya pada saat air itu dimasukkan, terus tepat pada saat ketinggian air 4 cm, maka kecepatan permukaan air meningkat ini yaitu sebesar 2 per pi cm per menit. Gitu. Oke, coba kita cek sama enggak? Mana ya? Nah, ini 2 per pi cm per menit. Ya. Ada pertanyaan enggak? Bisa? Coba, ini kan fungsi implisit juga. Ya, enggak jelas mana variabel terikat, mana variabel bebas. Bahkan ini ada 3 variabel. Variabel V, variabel R, variabel H. Ya. Nah, kita nggak tahu nih mana yang terikat, mana yang bebas. Berarti ini fungsi implisit. Fungsi implisit diturunkan kedua ruas dengan cara apa? Didekan kedua ruas. Ini kok sepertiga pi-nya keluar, Pak? Ya, karena turunan, kalau ada konstanta bisa dikeluarin kan? Kita tinggal turunkan variabelnya. Nah, terus hati-hati di sini, karena ini ada 2 variabel, berarti turunannya harus pakai U aksen V plus UV aksen. U-nya R kuadrat, V-nya adalah H. Nah, tapi kalau pakai itu, nanti muncul ada DR, ada DH. Padahal di sini nggak ada informasi DR. Ya, berarti harus kita cari hubungan antara R dengan H. Pakai apa hubungannya? Pakai ini. Ketemu hubungannya adalah ternyata R-nya itu sama dengan setengah H. Jadi si R ini itu selalu setengahnya ini. Nah, gitu. Nah, coba lihat. Ini 12 kan? R-nya berapa? 6. Nah, kan ya, si R itu selalu hubungannya setengahnya dari ketinggiannya. Untuk kasus ini ya, kalau soalnya diganti lagi bisa berbeda lagi. Ini ketemu setengah karena 6 per 12 kan. Nah, yang lain, kalau diganti lagi angka lain ya bisa berbeda lagi. Ya. Tidak semua kerucut hubungannya R itu selalu setengahnya ketinggian. Ya. Nah, udah diganti kalau gitu R-nya. Diganti R-nya setengah H,
Nah, udah muncul satu variabel. Kalau satu variabel udah selesai. Nah, tinggal dikasih per dt, selesaikan, beres. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini ya, prosedurnya sini. Pertama, ini apa? Ya, prosedurnya intinya itu yang saya tulis di sini. Ya, modelkan dulu. Identifikasi, apa yang diidentifikasi, siapa yang ditanya, siapa yang diketahui. Ya, habis diidentifikasi, buat persamaannya. Buat persamaan dari mana? Dari model. Nah, ingat buat modelnya, buat persamaannya, lihat hubungkan dengan apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Yang ditanya dan yang diketahui ada DH, ada DS. Berarti harus cari model yang ada hubungannya S sama H. Sama kayak ini tadi. Berarti buat model yang ada hubungannya sama V sama H. Nah, oh ternyata modelnya adalah volume. Ya. Nah, habis itu, habis cari model apa? Turunkan model itu ke dua ruas, terus selesaikan. Nah, ini prosedur standarnya ya, prosedur sistematisnya. Jadi supaya kalian nggak bingung, ini diingat-ingat SOP-nya, prosedurnya ya. Oke, sekarang coba kita latihan. Coba kita latihan ini. Nah, yuk. Mau nomor berapa? Ini ya. Ini apa nih? Setiap sisi meningkat dengan kecepatan 3 inci per detik. Setiap sisi dari kubus. Setiap rusuk kubus ya, itu meningkat dengan kecepatan 3 inci per detik. Seberapa cepat volumenya akan meningkat ketika panjang sisinya tepat 12 cm. Oke. Kok bisa ya panjang sisi kubus itu meningkat? Oh, bisa aja misalkan kubusnya itu rusuknya terbuat dari besi, ya. Terus besinya dipanasin. Nah, kalau besi dipanasin kan memuai ya. Nah, kalau memuai otomatis volumenya meningkat kan ya. Nah, itu yang ditanya adalah kalau kubus itu dipanasin, terus dia memuai dengan kecepatan 3 inci per detik rusuk-rusuknya, maka seberapa cepat volumenya meningkat pada saat rusuknya tepat sepanjang 12 cm. Ya, sama. Tadi prosedurnya apa? Pertama, modelkan. Nah, ini model apa? Ini adalah model kubus. Ya, udah berarti gambar kubusnya. Nah, saya lanjut. Tadi kan pertama tadi prosedurnya apa? Gambarkan ya. Gambarkan, memodelkan. Nah, ini karena kubus berarti kita modelkan di kubus. Karena kubus itu panjang rusuknya sama semua. Kita misalkan panjang rusuk kubus itu S. Ya. Terus yang diketahui, terus habis dimodelkan apa? Identifikasi ya. Identifikasi yang diketahui apa? Yang diketahui bahwa perubahannya itu 3 inci per detik. Perubahan siapa? Perubahan setiap sisi kubus. Berarti apa itu? Sisinya ini dilambangkan oleh apa? S. Berarti yang berubah itu S-nya. ds terhadap waktu. Kok tahu Pak terhadap waktu? Ya, karena ini dikasih tahu nih di soal 3 inci per detik. Nah, detik ini kan satuan waktu. Ya, berarti ds per dt. Karena nanti belum tentu semuanya per dt ya. Bisa aja per yang lainnya nanti. 3 inci per detik. Berarti ini 3 saya ubah cm per detik. Nah, incinya saya ganti ke cm ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah seberapa cepat volume meningkat. Berarti perubahan volume terhadap waktu saat panjang sisinya 12 cm. Nah, ya. Udah dimodelkan, udah diidentifikasi, baru apa langkah berikutnya tadi? Dibuat persamaannya. Persamaan yang ada hubungannya sama V sama S. Apa hubungannya? Ya volume ya, volume kubus. Volume kubus itu apa? S pangkat 3. S pangkat 3. Udah ketemu persamaannya, baru diapakan?
Didekan kedua ruas. dV sama dengan ds pangkat 3. Turunan dari V adalah 1 dV. Turunan S pangkat 3 adalah 3S kuadrat ds. 1 kali dV adalah dV. Semua kedua ruas bagi dengan dt. 3S kuadrat ds per dt. Ya, udah. Berarti dV per dt sama dengan S-nya pada saat kapan? dV per dt pada saat S-nya 12 cm. Berarti 12 kuadrat. ds per dt-nya berapa? 3. ds per dt-nya 3. Berarti dV per dt sama dengan 9 kali 144. Berapa ini? dV per dt sama dengan 9 kali 144 berapa? 1296, Pak. 1296. Karena volume berarti cm pangkat 3 per sekon. Nah, sampai sini apa yang bisa kita simpulkan? Oh, ternyata volumenya itu meningkat dengan kecepatan 1296 cm pangkat 3 per detik. Kapan? Saat S-nya tepat sepanjang 12 cm. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Mau lagi yang mana? Mau yang mana lagi? Misalkan nih, nomor 2 misalkan. Nomor 2 itu apa? Asumsikan bahwa sebuah busa sabun ya, bentuknya itu lingkaran, bentuknya lingkaran atau bola-bola, berbentuk bola ya. Terus dia itu semakin membesar, ya. Ditiup mungkin ya, dia main-main sabun, terus ditiup, jadi busanya itu makin membesar, bentuknya bola, ya. Nah, seberapa cepat jari-jarinya meningkat saat jari-jarinya tepat 3 inci. Jika udara ditiup, oh kan benar kan? Jika udara ditiupkan ke dalam sabun dengan kecepatan 3 kubik inci per second. Nah, ya pertama apa tadi? Modelkan. Ini kira-kira model yang bisa menggambarkan berupa apa? Berupa bola ya, berupa bola. Jadi gambar bola. Bola itu cuma punya satu jari-jari. Cuma punya satu komponen yaitu jari-jari. Dan ini jari-jarinya kita sebut misalkan R. Nah, terus habis dimodelkan, diidentifikasi. Apa yang diketahui, apa yang ditanya. Yang diketahui apa? Ini seberapa cepat yang diketahui, yang ditanya dulu ya. Tapi ini yang diketahui 3 kubik inci per second ini apa nih kira-kira? Apa ini? 3 kubik inci per second ini apa tadi? Udaranya ditiupkan ke dalamnya kan? Berarti volume kan ya? Nah, berarti volume. Volume udara yang ditiupkan ke dalam busa sabunnya. dV per dt-nya itu adalah 3 cm kubik per detik. Ini, ya. Kok tahu volume ya? Karena ini juga kubik ya. Lihat aja satuannya. Kubik itu berarti volume ya, 3 cm kubik per second. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah seberapa cepat jari-jarinya meningkat. Oh, berarti perubahan jari-jari terhadap waktu. Kapan? Saat jari-jarinya tepat sama dengan 3 cm. Nah, gitu. Ya. Terus diapain? Jawab. Nah, habis dimodelkan, habis diidentifikasi, langkah berikutnya apa? Cari persamaan yang sesuai dengan model dan yang diketahui. Nah, kira-kira apa nih persamaan yang bisa? Yang sesuai model. Ya, volume ya. Kenapa? Ya, karena ini volume, ini jari-jari. Jadi volume bola. Volume bola rumusnya apa? 4 per 3 pi R pangkat 3. Udah ketemu persamaannya? Diapakan? Diturunkan kedua ruas. Jadi dV sama dengan D 4 per 3 pi R pangkat 3. Turunan V adalah 1 dV. Turunan ini adalah apa? 4 per 9 pi R kuadrat dr.
Nah, jangan lupa dikasih informasi DR-nya, karena kita menurunkan terhadap R. Nah, udah, 1 kali DV apa? 1 kali DV adalah DV. Kedua ruas langsung saya bagi dengan DT, berarti jadinya 4/9 di R-nya pada saat kapan? Tanya DR per DT pada saat kapan, R-nya pada saat 3. Jadi ini 3 kuadrat DR per DT. DR per DT kan yang ditanyakan. Dari mana muncul DT? Kedua ruas saya bagi dengan DT. Nah, DV per DT-nya berapa? 3. Ini 3 kuadrat samanya habis. 3, 4pi DR per DT. Berarti DR per DT-nya itu sama dengan 3/4pi. Ya. 3/4pi apa? 3/4pi apa satuannya? Karena jari-jari, nggak mungkin pangkat 3. Jadi 3 cm per sekon. Tahu sekon ya, karena dari tadi sekon. DV per DT-nya per sekon ya. Kalau menit, berarti ini menit juga. Ya. Oke, berarti sampai sini apa yang bisa kita simpulkan? Berarti ini balon busa sabun ini kalau ditiup bentuknya bola, ya. Terus tepat pada saat jari-jarinya 3, ya. Balon ini kan karena ditiup jadi ngembang kan bolanya. Bolanya ngembang, ya. Karena ngembang berarti jari-jarinya berubah. Karena berubah berarti dia punya kecepatan. Nah, seberapa cepat berubahnya? Ternyata pada saat R-nya tepat 3 cm, jari-jarinya itu punya kecepatan sebesar 3/4pi cm per sekon penambahannya. Jadi menambahnya itu 3/4pi cm setiap detiknya. Nah, itu kecepatan perubahan jari-jarinya pada saat R-nya tepat 3 cm. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita ke ini diferensial. Nggak, ini nggak. Kalian UTS-nya sampai bab 3 nggak? Atau cuma sampai bab 2 aja? Di CIS udah sampai video berapa yang kalian tonton? 2.9, Pak. 2.9. Iya, Pak. Di CIS sudah ada video bab 3 belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau gitu saya lanjut ke bab 3 aja ya. Yang tadi ada pertanyaan nggak? Nggak ya, pokoknya konsepnya diingat ada 5 langkah. Yaitu apa? Modelkan, identifikasi, cari persamaan yang sesuai dengan model dan identifikasi, kemudian turunkan model, terus selesaikan. Ya. Nah, sekarang kita ke bab 3. Ke bab 3 ini tentang apa? Sama, masih aplikasi dari turunan ya. Kalau tadi itu aplikasi turunan di persoalan sehari-hari, ini sekarang di persoalan khusus yaitu tentang maksimum dan minimum. Jadi aplikasi turunan itu selain yang tadi persoalan sehari-hari, nah kita juga bisa mencari memanfaatkan turunan itu untuk mencari maksimum dan minimum. Dari siapa? Dari fungsi. Ya. Nah, coba fungsi, kalau misalkan saya punya fungsi seperti ini, ya, Y sama dengan fx, ya, anggap ini sebuah fungsi. Kok gambarnya gini? Ya sengaja saya buat aja seperti ini ya. Fx-nya apa? Ya terserah, pokoknya ini fungsi gambarnya gini. Domainnya S, ya, domainnya S, mulai dari sini sampai sini, ya dibatasi. Maka kalau dari gambar ini maksimumnya yang mana? Maksimumnya yang ini kan? Minimumnya yang mana? Minimumnya yang ini. Ya. Nah, ternyata kalau kita mau cari maksimum dari fungsi, ini kan kebetulan fungsinya gambarnya begini ya. Kalau gambarnya yang aneh-aneh lagi, yang lain-lain, gimana cari maksimum ini? Kita tetap gunakan konsep yang sama. Nah, ini kan maksimumnya di sini, ini minimumnya di sini ya. Coba kira-kira kalau saya punya, saya gambar aja di sini, saya gambar di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, terus saya punya fungsi sini. Nah, ini biar agak beda. Mulai dari A sampai dari B, ya. Ini adalah Y sama dengan Fx, ya. Maka letak-letak maksimum itu di mana? Atau sebelum ke letak-letak maksimum. Maksimum itu apa sih? Apa sih maksimum itu? Coba sebelum kita ke letak-letaknya. Maksimum itu apa? Coba kalau dari gambar ini. Kenapa ini disebut maksimum? Apa sih maksimum? Misalkan ini C ya, ini C. Maka ini apa nih yang sebelah sini? Ini apa nih? Iya, Pak.
Oke. Di sini C. FY, Pak. FY. Ayo apa? FC, Pak, FC. C. Ya. Jadi kalau di sini saya C, C, maka ada makarnya guys. ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini kok disebut maksimum ya? Kenapa? Ya, karena FC ini, karena si FC ini memang yang paling besar di antara FC-FC yang lain. Kalau C-nya di sini, nah, maka FC-nya di sini. Kalau C-nya di sini, maka FC-nya di sini. FC-nya di sini, maka FC-nya di sini. Gitu. Ya, ini gambarnya salah. Seolah-olah jadi ada gambarnya, saya batasin aja lah. Sini. Ini sampai di sini. Nah, ini B-nya di sini. Karena kalau gambarnya gini seolah-olah ini kan maksimumnya kan. Padahal bukan. Nah, ini. Ya. Jadi memang ini maksimum ya. Nah, lagi kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa ini kok disebut maksimum? Kenapa? Ya karena memang nilainya maksimum. Karena memang nilai ini, siapa nilai ini? FC. FC-nya ini udah yang paling besar di antara C-C yang lainnya. Di antara C-C yang lainnya. Nah, misalkan kalau C-nya di sebelah sini, maka FC-nya di sini. Nah, masih besar ini daripada yang di sini. C-nya di sini, maka FC-nya di sini. Masih besar ini daripada di sini. Makanya ini disebut maksimum. Nah, itu kalau secara interpretasi. Sekarang kalau secara aljabar, secara matematis, gimana nuliskannya? Gimana nuliskannya? Ya ini berarti FC itu disebut nilai maksimum dari F, dari fungsi F, ini kan fungsi F tadi ya. Kapan? Jika FC-nya itu selalu lebih besar atau paling enggak sama dengan Fx untuk semua X di S. Jadi FC-nya itu selalu lebih besar atau sama dengan Fx. Dia selalu membesari. Si Fc ini selalu membesari Fx yang lain, yang manapun. Ataupun kalau X-nya sama dengan C sendiri, ya berarti Fc sama dengan Fx. Nah, makanya di sini ada tanda sama dengan. Ya, untuk semua X yang lain di S. S ini apa? Domainnya. Domainnya tadi yang mana ini? Dari A sampai B ini domainnya. Ya. Paham ya? Nah, minimum juga sama. Dari gambar ini minimumnya mana? Minimumnya ini kan? Nah, coba minimumnya ini. Coba ini misalkan saya punya C lagi, ya, maka ini apa? Ini FC kan? Kenapa Pak? Ya karena kalau X, maka yang sebelah sini adalah Fx. Y-nya itu Fx. Jadi kalau di sini C, maka yang sebelah sini adalah Fc. Nah ini kenapa disebut minimum? Kenapa disebut minimum? Karena dia yang paling minim di antara Fx yang lainnya. Nggak percaya? Coba. Kalau ambil C di sini, maka Fc-nya, kalau ambil X di sini, maka Fx-nya mana? Di sini. Fx-nya selalu di atas Fc, berarti ini minimum. Ambil X yang lain di sini, maka Fx-nya tetap di atasnya. Nanti selalu di bawah Fc-nya. Ambil X di sebelah sini. Nah, dia masih tetap di bawah si ini, Fc ini. Ambil X di sini. Nah, di sini. Dia masih di bawah. Fc ini masih di bawah Fx yang di sini. Ya. Atau ambil X yang di sini. Kalau ambil X yang di sini, maka Fx-nya sama dengan dia sendiri. Nah, kalau gitu kesimpulannya minimum itu gimana? Nah, ini. Minimum itu disebut, Fc itu disebut nilai minimum saat apa? Saat Fc itu selalu kurang dari Fx untuk semua X anggota S. Jadi Fc-nya selalu kurang dari semua Fx untuk semua X anggota S. Nah, gitu ya. Terus, kalau dia maksimum atau minimum, maka dia disebut sebagai nilai ekstrim. Kenapa kok disebut nilai ekstrim? Ya, itu tadi karena dia ekstrim maksimum atau ekstrim minimum. Ya. Jadi nilai ekstrim itu bisa nilai maksimum atau bisa juga nilai minimum. Ya. Itu disebut nilai ekstrim. Kalau kita nggak tahu dia maksimum atau minimum,
Nah, kita sebut dia sebagai nilai ekstrim. Ya. Oke, sekarang letak-letaknya. Di mana sih letak-letaknya fungsi maksimum nilai maksimum nilai minimum itu? Nah, coba kamu perhatikan di sini. Kalau di gambar ini nilai maksimum minimumnya terletak di mana? Ini dan ini ya. Nah, ini kalau di SMA kita kenal sebagai titik apa? Titik stasioner ya. Maksudnya titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner adalah titik perubahan dari naik jadi turun atau dari turun jadi naik. Nah, di mana letak perubahan itu? Itulah titik stasioner. Jadi ini titik stasioner, itu titik stasioner. Jadi keberadaan nilai maksimum minimum itu kalau enggak di titik stasioner atau di mana? Nah, lihat gambar yang kedua. Atau bisa ada di ujung interval. Nah, ini saya punya Y sama dengan Fx-nya sekarang gini gambarnya. Kalau tadi Y sama dengan Fx-nya kan gini kan? Nah, saya ganti sekarang. Y sama dengan Fx-nya gambarnya gini sekarang. Nah, ini kalau kita lihat maksimumnya mana? Maksimumnya mana? Ini enggak dia maksimum. Ini enggak dia maksimum. Kalau gambarnya ini, terus domainnya dari 0 sampai tak hingga, maka dia nggak punya maksimum dan nggak punya minimum. Kenapa? Karena domainnya 0 sampai tak hingga. Padahal ini asimtot kan? Dia akan terus meninggi, 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 tapi kita nggak tahu nih tingginya berapa. Ya kan? Kalau domainnya 0 sampai tak hingga. Minimum juga sama. Dia punya minimum nggak? Nggak punya. Kenapa? Karena dia akan terus menurun sampai tak hingga, tapi kita nggak tahu nih dia seminim apa, serendah apa. Yang pasti nggak nol, dia memang menuju nol, tapi nggak pernah nol, nggak pernah sampai ke nol kan. Ya, terus semakin kecil semakin dekat ke sumbu X. Kalau semakin dekat ke sumbu X berarti sama aja semakin dekat ke nol kan. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau domainnya 0 sampai tak hingga, maka kurva ini fungsi ini nggak punya maksimum dan minimum. Kenapa? Karena kita kesulitan menyebut nilai maksimalnya berapa. Kalau saya sebut maksimalnya 100, ternyata di atasnya masih ada lagi yang lebih maksimal. Ya, nggak sesuai definisi ini kan, padahal definisi maksimal itu adalah dia selalu lebih besar dari semuanya. Nah, kalau gitu ya udah dibatasin. Kalau domainnya saya batasin, sekarang saya batasin domainnya dari 1 sampai 3. Berarti gambar ini saya potong. Gambar ini saya potong cuma sampai sini. Del, del, terus ini, del, del. Nah, berarti ya bayangkan ini dipotong gambarnya. Ini sebelah sana kehapus. Tinggal ini, nah sampai sini, yang sebelah sini dihapus. Nah, kalau kayak gitu domainnya dari 1 sampai 3 dia punya maksimum minimum nggak? Punya. Maksimumnya di berapa? Di 1. Pada saat 1 berapa? Ini kan kurvanya 1 per X ya. Jadi kalau X-nya 1, 1 per 1. Jadi pada saat kurvanya 1, ini maksimumnya ada di 1. Minimumnya berapa? Minimumnya sepertiga. Kenapa? Ya pada saat di ujung interval kan. Pada saat X-nya 3, maka ini Y-nya sepertiga. Ini yang paling kecil kan. Ini udah ujungnya kan. Ini udah ujungnya. Nggak mungkin seperempat. Kenapa nggak mungkin seperempat? Karena intervalnya cuma 1 sampai 3. Sepertiga ini udah pasti yang paling kecil, paling minim. Kenapa sepertiga yang paling minim? Karena dia sudah ada di ujung interval. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa? Sebelum disimpulkan, satu lagi. Misalkan intervalnya 1 sampai 3, tapi satunya buka. Kalau tadi kan 1 sama 3-nya ikut ya, tutup. Sekarang 1 sama 3, tapi satunya buka. Jadi thread ini buka, di sini berarti lubang. Di sini lubang, di sini tutup. Penuh. Nah, punya maksimum nggak? Nggak punya maksimum. Kenapa? Karena pada saat X yang berapa? X-nya lo nggak sampai 1. Terus berapa X yang kamu pilih supaya dia dekat sekali dengan 1? 0,999. Saya bisa cari yang lebih dekat lagi. Tahu ya maksudnya? Jadi karena ini intervalnya buka, maka dia nggak punya maksimum di ujung intervalnya. Kenapa aku nggak punya? Ya karena berapa X yang mau dipilih untuk dicek di sini. Misalkan 0,5 kejauhan, yang paling dekat 0,25, masih ada lagi yang lebih dekat 0,8 atau ya di sini 0,5, berarti di sini berapa? Pokoknya setengahnya lagi ya, setengahnya lagi. Nah, berapa nih yang paling dekat dengan 1? Kan nggak bisa kita pilih X-nya. Jadi dia karena nggak ada yang X yang bisa kita pilih. Kenapa nggak bisa kita pilih? Karena dia cuma bilang sampai 1, tapi satunya nggak ikut, berarti cuma dekat ke 1 aja.
Siapa nih yang dekat sama 1? Nggak tahu kita. Siapa yang paling dekat dengan 1. Setiap kamu sebutkan bilangan, saya bisa sebutkan yang lebih dekat lagi. Setiap kamu sebutkan lagi bilangan yang dekat dengan 1, saya bisa sebutkan yang lebih dekat lagi dengan 1. Jadi intinya nggak ada kan X-nya. Karena X-nya nggak ada yang bisa kita masukkan, jadi dia nggak punya maksimum. Nah, tapi di 3-nya punya nggak? Karena 3-nya intervalnya tutup, berarti 3 ini benar-benar ujung batasnya. Ya udah, ambil aja ini ujung batasnya, berarti 3. Super 3. Berarti dia nggak punya maksimum, tapi dia punya minimum. Minimumnya super 3. Ya. Oke, berarti dari gambar ini kesimpulannya apa? Maksimum minimum itu terletak di mana? Maksimum minimum itu terletak di mana? Di ujung interval ya. Nah, jadi pertama bisa di stasioner, bisa di ujung interval, sama yang terakhir ada di mana? Di titik singular. Nah, titik singular itu apa? Titik yang turunannya nggak ada, yang f aksennya nggak ada, yang tidak terturunkan. F aksen nggak ada itu yang mana? Yang kayak kemarin, mutlak X. Ya, di X sama dengan 0, dia f aksen 0 nggak ada kan? Nah, ya. Jadi maksimum minimum itu kemungkinannya letaknya ada di ujung interval, maksimum minimum, ada di ujung interval di A atau di B, atau di stasioner, kemungkinannya berarti di stasioner, di max, di min, atau bisa di sini. Nah kok ada 2 nih, gimana nih? Ya udah tinggal cek aja nilai ini sama nilai ini berapa, mana yang paling tinggi, itu yang diambil maksimum. Tapi yang pasti di stasioner kemungkinannya. Sama yang terakhir adalah di titik singular. Titik singular itu apa? Titik yang f aksen c-nya tidak ada. Ya, nah, f aksennya nggak ada. F aksen nggak ada itu yang gimana Pak? Yang kemarin ya, yang fx ini fx sama dengan mutlak x, dia kan f aksen 0 nggak ada. Sudah saya jelaskan kemarin kan? Nah, yang kayak gitu. Berarti di x sama dengan 0, dia titik singular namanya. Oke ya? Sartini Pupil 14. Nah, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau saya rangkumkan sini berarti di nilai ekstrim, ya. Nilai ekstrim berarti maksudnya nilai maksimum atau nilai minimum, itu kemungkinannya ada di 3 tempat, di mana? Di ujung interval. Yang kedua di mana? Di titik stasioner. Terus yang ketiga di mana? Di titik singular. Ya. Titik stasioner itu apa? Coba titik stasioner. Kan tadi ini babnya kan tentang apa? Aplikasi turunan kan? Mana nggak bahas turunan sama sekali? Nah, ini kita bahas sekarang. Titik stasioner itu, titik stasioner itu di sini kan? Nah, coba kalau f aksen di sini itu kira-kira gimana? F aksen di sini kira-kira gimana? Titik stasioner itu adalah ketika f aksen x sama dengan 0. Ya. Ingat f aksen kemarin apa? F aksen kemarin gradien kan? Gradien garis singgung. Gradien garis singgung sama dengan 0. Garis yang kemiringannya 0. Berarti dia nggak miring dong. Berarti gimana tuh gambarnya? Berarti gini kan? Nah, ini kan ya. Jadi garis singgung di titik ini, itu begini kan pasti. Enggak? Nah, kalau saya gambarkan gini. Kalau saya punya kurva gini. Salah. Gini ya. Misalkan saya punya kurvanya. Nah, ini. Terus F aksen itu apa sih kemarin? F aksen itu adalah kemiringan garis singgung kan? Ya, kemiringan garis singgung. Kalau garis singgung di titik ini, maka F aksennya berarti kemiringan garis singgung ini kan? Kalau di titik ini, maka F aksennya itu mencerminkan kemiringan garis singgungnya di sini. Kalau di titik ini, maka F aksennya akan mencerminkan kemiringan garis singgung yang ini. Kalau F aksennya pas di puncaknya ini, maka F aksen itu mencerminkan kemiringan garis singgung yang sini. Nah, kalau garis yang mendatar itu kemiringannya berapa? Garis ini kan garis mendatar nih.
Kalau garis mendatar kemiringannya 0 kan? Karena ini garis singgung berarti f aksen X sama dengan 0. Ya. Kalau kemiringan garis singgung di titik ini, nah garisnya yang ini. Kalau di titik ini, nah kayak gitu dan seterusnya. Ya. Jadi titik stasioner itu terjadi kapan? Saat f aksen X sama dengan 0. Nah, di sini dipakai turunan. Ya. Karena ini judulnya aplikasi dari turunan untuk mencari nilai-nilai maksimum atau minimum atau mencari nilai ekstrim. Yaitu dimana cek di ujung interval, cek di titik stasioner, sama cek di titik singular. Di titik singular itu kapan? Saat f aksen C-nya tidak ada. Loh, kok tahu Pak f aksen C-nya tidak ada? Nah, sekarang kita bahas yang titik singular. Titik singular itu yang kayak gini. Ya. Coba perhatikan kenapa kita bahas yang mutlak ya. Yang mutlak kemarin gambarnya gimana? Yang mutlak kemarin gambarnya gimana? Ada yang masih ingat? Gini, terus gambarnya gini. Nah, gini kan, ini adalah Y sama dengan mutlak X. Kenapa sih? Kenapa sih dia pada saat J0 di sini? Ya, F aksen 0-nya tidak ada. Kalau secara aljabar kemarin sudah kita gambarkan, sudah kita kerjakan ya. Kenapa kok nggak ada limit kiri sama limit kanannya nggak ada kan? Itu kemarin secara aljabar. Sekarang secara gambar nih, secara grafik. Kenapa sih F aksen 0 di sini nggak ada? Ya, sama pakai konsep ini. Kalau garis singgung di titik ini, berarti yang mana garis singgungnya? Ya berarti garis itu sendiri. Kalau garis singgung di titik ini, berarti yang mana? Dia sendiri. Di titik ini, berarti di sana. Di titik ini, yang itu. Di 0, garis singgungnya yang mana? Yang ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Itu dari sisi kanan. Sekarang dari sisi kiri. Kalau garis singgungnya di titik ini, yang mana? Yang ini. Garis singgung di titik ini, yang ini. Garis singgung di titik ini, yang ini. Garis singgung di titik ini, yang ini. Garis singgung di 0, yang ini. Loh, jadi di 0 punya dua garis singgung dong. Bisa yang ini, bisa yang ini. Yang mana dia? Karena punya dua, makanya dibilang tidak ada. F aksen 0-nya tidak ada. Jadi dia nggak punya. Karena apa? Bingung. Dia gradiennya itu mau ikut yang ini atau mau ikut yang ini kemiringannya. Nah, paham ya maksudnya? Jadi F aksen 0-nya tidak ada. Kemiringan garis singgungnya nggak ada. Sekarang coba lihat ini. Ini juga titik singular kan? Titik singularnya yang mana? Yang ini, dan yang ini. Nah, ini berarti. Nah, coba kalau itu saya gambar ulang lagi. Saya gambar ulang di sini. Dia kan gambarnya gini ya. Ini. Terus ada biru. Ini. Salah. Ini A, ini B, ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Nah, pertanyaannya kenapa sih ini kok disebut titik singular? Nah, ini disebut sebagai titik singular. Titik singular itu apa tadi? F aksen C-nya tidak ada. Sama kayak tadi. Tadi yang mana, Pak? Yang ini. Nah, kenapa sih di sini kok F aksen 0-nya nggak ada? Ya, karena dia kebingungan. Dia mau garis singgungnya itu ikut yang ini, atau garis singgungnya ikut yang ini kemiringannya. Karena ada dua, makanya disebut tidak ada. Sama kayak limit kan? Limit itu disebut ada kapan? Kalau kiri dan kanannya sama. Kalau ada dua-duanya kiri sama kanannya ada, tapi beda, kita sebut limitnya nggak ada. Karena mau pakai yang mana? Bingung. Ini juga sama. Ya, kenapa ini kok nggak F aksen 0-nya nggak ada? Karena pada saat Dx sama dengan 0, kalau secara grafik dia bingung mau pakai kemiringan garis yang ini atau mau ikut kemiringan garis yang ini. Nah, sekarang kita terapin ke gambar ini. Kenapa sih ini kok disebut titik singular? Ini. Ya, karena dia bingung mau ikut mana gradiennya. Coba kita terapin tadi ya. Kalau gradien
garis singgung di titik ini, yang mana garisnya? Yang ini. Gradien garis singgung di titik ini, yang mana garisnya? Yang ini. Gradien garis singgung di titik ini, yang ini. Gradien garis singgung di titik ini, kira-kira yang ini, gitu ya. Nah, ini kemiringannya positif atau negatif? Kalau miring ke kanan itu. Miringnya positif atau negatif, miring ke kanan? Kalau garis gini ini miringnya positif atau negatif? M gradiennya. Positif ya. Kalau miringnya ke kiri, gradiennya itu negatif. Karena dia miring ke kanan, berarti ini M-nya positif. Tapi kalau kita tinjau dari sebelah sini, ya saya ganti garisnya biar kelihatan. Kemiringan garis singgung di titik ini, yang ini. Kemiringan garis singgung di titik ini, yang ini. Kemiringan garis singgung di titik ini, yang ini. Di sini, ini. Yang ini, ini. Yang ini. Nah, ya. Jadi dia miringnya kemana nih? Ini gambar saya jelek ya. Kalau dari sini kelihatan kan? Miringnya begini kan? Miringnya begini. Kalau dari sisi ini, kalau dari sisi ini miringnya begini. Satu bilang di titik ini miringnya positif, satu bilang di sisi ini miringnya negatif. Jadi titik ini sebenarnya miringnya positif atau negatif? Nah, karena bingung kan? Nah, makanya ini kita sebut sebagai titik singular. Sama ini juga. Ya. Kemiringan garis ini dari sini, dari arah kiri. Nah, ini kan miring ke kiri, negatif. Tapi kalau dari arah kanan, positif. Ya. Jadi di titik ini tuh dia garis singgungnya negatif atau positif gradiennya. Nah, karena bingung berarti nggak ada. Kenapa kok bingung? Karena ada dua. Dari sisi ini dia bilang negatif karena miring ke kiri. Dari sisi ini dia bilang kemiringannya positif karena miring ke kanan. Jadi mau pakai yang kiri atau yang kanan? Nah, ya, berarti di matematika yang kayak gitu tuh langsung dibilang ya udah, bilang aja nggak ada. Ya, jadi dia tidak terturunkan di titik ini. Titik ini dan titik ini dia tidak terturunkan atau f aksensinya tidak ada. Gitu ya. Oke, sekarang kembali ke sini. Ke maksimum minimum tadi. Berarti nilai ekstrim itu ya letaknya ada di 3 tempat ini. Calon-calon letaknya. Bisa di ujung interval. Kenapa di ujung interval? Tadi sudah saya sebutin ya. Ini contohnya. Yang ini ujung interval. Ya. Bisa di titik stasioner. Yang ini. Atau bisa juga di titik singular. Titik singular. Nah, ini titik singular ini ya. Singular nggak ini? Iya, kenapa? Dari sebelah kiri, miringannya berapa? Di sini. Dari sebelah kanan, miringannya, loh, ini loh sama Pak, sama-sama miring ke sana Pak. Kok ini dibilang nggak ada? Ya, kenapa? Karena dia tidak kontinu ya. Ya, kan harus kontinu dulu ya. Harus nyambung ya. Ini kan nggak nyambung, nggak kontinu. Ini juga nggak kontinu. Ini kontinu, tapi f aksensinya nggak ada. Ini nggak kontinu. Kalau nggak kontinu udah jelas tidak terturunkan. Ya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya nilai ekstrim itu letak-letaknya ada di ujung interval, di titik stasioner. Kapan titik stasioner? Ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Kenapa kok f aksen sama dengan 0? Iya, karena stasioner itu adalah begini, di puncak-puncak ini kan. Nah, padahal kalau di puncak-puncak ini garis singgungnya itu pasti begini, pasti mendatar. Nah, ini juga pasti mendatar. Ini juga pasti garis singgungnya mendatar. Garis-garis yang mendatar itu adalah yang gradiennya 0. Nah, berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Sama yang ketiga apa? Di titik singular. Titik singular itu kalau f aksensinya tidak ada. Gitu ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kita mau ke nih contoh. Nah, ini coba kalau ke contoh. Nih, tentukan titik kritis dari fungsi ini pada interval min setengah sampai 2. Titik kritis itu berarti maksudnya apa? Ya, titik ekstrim ya. Titik ekstrim, titik kritis. Nah, tapi titiknya, kalau titik itu berarti sumbu X-nya. Kalau nilainya berarti sumbu Y-nya. Nilai ekstrimnya itu berarti sumbu Y-nya. Kalau titiknya itu berarti sumbu X-nya. Nah, ini disuruh nyari nih titik kritisnya. Fungsi ini pada interval min setengah sampai 2. Padahal titik ekstrim itu, atau titik kritis itu, letak-letaknya ada di mana? Ada 3 ini. Ya, kalau di ujung interval, di stasioner, atau di singular. Ya udah, tinggal dimasukkan aja. Pada saat min setengah, di ujung interval kan, ujung intervalnya ini min setengah sama 2 kan? Di saat X-nya min setengah, pada saat X-nya 2, berapa dia? Dimasukkan coba. Fx-nya adalah min 2x pangkat 3 tambah
3x kuadrat pada interval min setengah sampai 2. Nah, sekarang tadi titik kritis itu ada di mana? Di ujung interval. Salah satunya. Ujung interval. Berarti kita harus cek nih. Min setengah itu berapa? Jadi dimasukkan. Min 2 kali min setengah pangkat 3. Min setengah pangkat 3 berarti min 1/8 ditambah 3 kali 1/4. Berapa ini? 1/4 tambah 3/4 ya, sama dengan 1. Terus di ujung interval yang satunya, jadi kita baru ujung interval yang min setengah. Sekarang kita cari yang ujung interval satunya, 2. Jadi pada saat di 2 berapa? Min 2 kali 8 ditambah 3 kali 4. Berarti min 16 tambah 12 sama dengan berapa? Min 4. Ya. Satunya 1, satunya min 4. Kita nggak tahu nih siapa yang maksimum yang minimum kan. Kalau 2 ini aja, ya kita jelas ini maksimum ini minimum. Tapi ingat, titik kritis kan nggak cuma di ujung interval. Nah, kita coba cek, jangan-jangan dia di ujung stasioner, di stasioner juga punya. Jadi kita cek juga di stasioner. Stasioner itu kapan? Ketika f aksen x sama dengan 0. Jadi cari f aksen x sama dengan 0. Berarti f aksennya berapa? Min 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0 ya. Berarti min 6x, x plus x min 1. X min 1 sama dengan 0 ya. Gitu ya. Terus berarti ini hasilnya apa? Min 6x sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah ini baru titik kritisnya. Nilai kritisnya ya tinggal dimasukkan. Berarti kita masukkan F0. Ini kan X-nya 0, berarti F0 berapa? 0, 0. Berarti 0. Ya. Terus F1. F1 berarti masukkan, berarti min 2 kali 1 ditambah 3 kali 1. Berarti min 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah, kita punya berapa nilai? Kita punya, sejauh ini kita punya 4 nilai. Yaitu 1, min 4, sama 0 dan 1. Nah, belum selesai. Titik kritis itu ada di berapa? Ada di 3 tempat kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga di singular. Singular itu kapan? Saat f aksen x-nya tidak ada. Nah, sekarang coba lihat. F aksen x-nya tadi mana? F aksen x-nya tadi ini kan? Nah, coba lihat. Ada nggak X yang membuat dia jadi nggak ada nilainya? Ada nggak? Nggak ada kan? Semua X selalu ada nilainya kan? Ya. Berarti F aksen X selalu ada ini. Berarti kesimpulannya. Ya, F aksen X berarti selalu ada. Ya. Jadi dia kesimpulannya apa? Tidak punya titik singular. Tidak punya titik singular. Berarti artinya apa? Maksimum minimumnya cuma bisa didapat di ujung interval sama di stasioner. Nah, sekarang kita tinggal bandingin. Punya berapa nilai? 1, min 4, 0, dan 1. Mana yang paling besar? Ini. Berarti ini pasti maksimum. Ini juga pasti maksimum. Mana yang paling kecil dari 4 nilai ini? Berarti ini minimum. Nah, artinya titik maksimumnya di mana? Berarti dia punya 2 titik maksimum. Ya. Berarti maksimumnya di mana? Maksimumnya di ini kan 1 sama 1. Berarti ini 1 kapan? Ketika min setengah. Berarti saat min setengah, 1 dan satu lagi maksimumnya mana? Ini kapan? Saat 1,1. Nah, terus minimumnya kan ini kan? Nilai minimumnya min 4. Kapan? Saat X-nya 2. Berarti 2, min 4. Nah, ya, berarti kan ini berarti membacanya nilai maksimumnya itu adalah 1. Kapan terjadi? Saat X-nya min setengah dan saat X-nya 1. Kenapa? Karena kita udah punya
kita udah koleksi semua nilai maksimum minimumnya, ternyata cuma dikasih tahu 4, cuma ada 4 nih kandidatnya maksimum minimum. Dari 4 ini setelah kita bandingkan yang paling besar 1. Nah, berarti 1 ini otomatis jadi maksimumnya. Kapan dia akan maksimum? Saat X-nya min setengah dan saat X-nya 1. Terus kapan dia minimum? Saat X-nya 2. Berapa nilai minimumnya? Nilai minimumnya min 4. Di mana dia terjadi minimum? Pada saat 2, min 4. Gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Sebelum diakhiri, coba saya lihat chat. Mungkin ada yang tanya dari chat. Cara mencari turunan ketiga dari cos X pangkat 3. Oke. Misalkan saya punya fx sama dengan cos X pangkat 3. Yang ditanyakan adalah turunan ketiga. Udah, berarti cari dulu turunan pertama. Ya. Turunan pertama, gimana? Gimana ini turunan pertamanya? Min sin X, Pak. Min sin X. Nah, berarti f aksen X, atau kita pakai aturan rantai ya. Saya jelasin aturan rantai. Ya, ini sama konsepnya. Ya. Kalian tinggal pakai dekan kedua ruas. Ya, dekan kedua ruas. Berarti ini apa? Berarti ini apa? D fx sama dengan apa? D cos X pangkat 3. Ini kan. Turunan dari fx itu apa? F aksen X. F aksen X ya. dx. F aksen X dx. Terus turunan dari cos apa? Min sin X pangkat 3 D siapa? D X pangkat 3. Loh, kenapa kok DX pangkat 3, Pak? Kenapa kok nggak DX? Nah, ingat, kalau ada sin fx, ya, maka turunannya apa? Turunan sin itu adalah, ya udah ini masuk dulu, diturunkan sinnya dulu. Turunan sin berarti cos fx baru d fx. Nah, baru fx-nya diturunkan. Ini namanya aturan rantai. Jadi d-nya masuk satu-satu ke dalam. Nah, ini kalau fx-nya berubah sin lagi, ya sama, masuk satu-satu terus. Nah, ini sekarang fx-nya x pangkat 3. Jadi turunan cos, cos-nya turunin dulu, turunan cos min sin x pangkat 3, baru dalamnya diturunkan. Dx pangkat 3. Ya. Nah, terus habis itu, gimana? Sama dengan min sin x pangkat 3, turunan x pangkat 3 siapa? 3x kuadrat, baru di sini dx. Loh, kenapa kok dx ya? Karena d-nya udah masuk ke x. Dx, gitu ya. Jadi ini f aksen x dx, karena sama-sama dx, habis berarti f aksen x sama dengan min sin x pangkat 3 kali 3x kuadrat. Nah, ini turunan pertama. Ya, atau kalau dirapikan berarti jadi min 3x kuadrat kali sin x pangkat 3. Turunan kedua gimana? Ya, ini tinggal turunkan lagi. Nah, tapi ingat ini ada dua fungsi. Berarti ini pakai u, v. Ini sebagai u, ini sebagai v. Ya. Berarti gimana turunan keduanya? Turunan keduanya berarti f double aksen x sama dengan u aksen v. Ya, u aksen v. U aksen berarti apa? Min 6x u aksen v. V-nya adalah sin x pangkat 3. Ya. Ditambah u kali v aksen. U-nya ini. Jadi min 3x kuadrat kali v aksen. V aksennya berarti turunan sin x pangkat 3 kan? Turunan sin x pangkat 3 berarti mana? Sama, turunkan sin-nya dulu. Turunan sin apa? Cos x pangkat 3. Baru turunkan x pangkat 3-nya. 3x kuadrat. Berarti kalau dirapikan, sama dengan min 6x sin x pangkat 3. Ini min 9x pangkat 4 cos x pangkat 3.
Nah, ini turunan kedua. Turunan ketiga gimana? Ya sama, ini turunkan, ini diturunkan. Nah, tapi hati-hati. Ini ada UV, UV. Ya, tinggal dilanjutin. Kalau dilanjutin berarti gimana? Jadi ini sebagai U, ini sebagai V. Berarti gimana? Ini juga nanti sebagai U, ini sebagai V. Berarti U aksen V, berarti min 6X berarti min 6 ya. Min 6, U aksen V berarti sin X pangkat 3, U aksen V ditambah U kali V aksen. V aksen berarti ini turunan sin apa? Turunkan sinnya dulu. Cos X pangkat 3, baru turunkan X pangkat 3-nya. 3X kuadrat. Nah, itu baru menyelesaikan yang ini. Ya, dikurangi, sekarang kurangi yang ini. U aksen V, ini kurangnya udah saya ikutin di sini, berarti U-nya 9X pangkat 4. U aksen 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 berapa? 36. 36X pangkat 3. U aksen V, V-nya adalah cos X pangkat 3. Ditambah U kali V aksen. V aksennya berarti ini turunkan cos-nya dulu. Turunan cos itu adalah min sin X pangkat 3. Terus U kali V aksen. Kali turunan dari X pangkat 3. Berarti 3X kuadrat. Ya udah, tinggal dirapi-rapikan. Ya. Oke, gimana? Ada lagi?